Bentar. Kalian masih inget ini nggak? Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Brainrot viral saat ini. Dan tahu nggak? Semua konten absurd Brainrot itu ternyata bukan hal baru loh. What? Brainrot ternyata udah ada sejak zaman internet masih lemot. Dan hari ini, gue bakal bawa kalian ke titik paling awal, ke akar dari semua kegilaan internet yang kalian kenal sekarang. Kita mulai dari yang paling awal dulu. Jadi, di tahun 1998, internet baru mulai masuk rumah-rumah. Google baru lahir, bahkan Facebook belum kebayang ada. Di tengah internet yang masih sepi itu, tiba-tiba muncullah sebuah website. Isinya deretan hamster pixel kecil-kecil yang joget sinkron dengan musik chipmunk yang diulang-ulang dengan kecepatan 2 kali. Literally isinya gituan doang. Website ini dibuat oleh seorang mahasiswi Kanada bernama Deirdre Lecartre. Dia bikin ini cuman buat iseng, buat adu followers sama teman kuliahnya. Bukan buat viral, bukan buat duit, murni cuman buat iseng. Tapi apa yang terjadi berikutnya, nggak ada yang nyangka sama sekali. Traffic website-nya meledak. Dari ratusan pengunjung jadi jutaan per hari. Di era dimana internet masih dial up, loading satu halaman bisa 2 menitan, ini luar biasa gila. Sampai-sampai Hamster Dance disebut sebagai peak of internet di tahun 1998. Dan lebih gilanya lagi, lagu di website ini yang cuma loop musik chipmunk masuk ke tangga lagu top 40 di Australia. Beneran masuk ke chart music. Kalau ini bukan definisi Brainrot, gue nggak tahu ini apa lagi. Lima tahun kemudian, muncul penantangnya. Tahun 2003, YouTube belum ada, TikTok masih mimpi yang terlalu jauh, platform sosial media paling canggih waktu itu cuma chatroom, dan disitulah Benjer lahir. Dibuat oleh animator Inggris bernama John T. Picking. Konten ini berbentuk animasi flash sederhana. Isinya luwak-luwak yang joget, diselingi jamur, terus tiba-tiba ada ular, terus balik lagi ke luwak joget. Diulang terus diulang, sampai kalian nutup tabnya sendiri. Gak ada cerita, gak ada ending, gak ada moral. Cuma dan ini viral banget. Tapi yang bikin ini spesial, cara nyebarnya beda banget sama sekarang. Gak ada repost, gak ada share button, gak ada algoritma yang bantu. Orang-orang nyebarinnya tuh lewat email, forward ke temen forward ke temen yang lain. Kayak rantai surat berantai, tapi isinya luwak joget. Bahkan ada yang ngeprint halaman website ditempel di papan pengumuman kampus. Ini bukti bahwa konten absurd yang tepat bisa menyebar kemana aja, bahkan tanpa infrastruktur sosial media yang kita punya sekarang. Tapi kenapa ini relevan buat kalian yang hidup di zaman sekarang? Karena ini nunjukin suatu hal yang konsisten tentang manusia. Kita selalu butuh konten yang gak masuk akal. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, deadline, dan hal-hal serius, otak kita secara aktif nyari sesuatu yang absurd dan ringan buat dikonsumsi. Dulu outletnya Hamster Dance dan Benjer, sekarang Skibidi Toilet dan Tungtung Sahur. Mediumnya berubah, platformnya berubah, tapi kebutuhan manusia sama. Konten-konten ini nggak dibuat sama studio besar atau tim kreatif dengan budget gila-gilaan. Formula viral sejak dulu bukan soal budget, tapi soal nemu frekuensi yang sama dengan audiens. Jadi next time, kalau kalian nonton konten Brainrot dan ngerasa guilty, tenang aja. Kalian bukan generasi yang rusak, kalian cuma manusia normal. Nah, gue penasaran, Brainrot jadul apa yang kalian inget atau kalian pernah denger? Drop di kolom komentar, siapa tahu bisa gue bahas di video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat atau minimal bikin kalian senyum, jangan lupa like dan subscribe karena konten kayak gini tuh bakal terus hadir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!